Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر إلى آخر الآية. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan berbahagia ini kita angkat sebuah tema atau judul nasihat kita adalah nikmat adalah cobaan. Para pendengar RRI Pro 1 Luxmawi dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah tentunya tema tentang kondisi kita sehari-hari. Yang namanya nikmat, semua kita saban hari, saban waktu, saban saat, setiap masa tidak pernah terlepas daripada rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Jadi semua rahmat dan nikmat yang kamu nikmati itu adalah faminallah. Berbicara nikmat adalah sebuah pembicaraan yang sangat luas, karena nikmat itu sendiri adalah cukup banyak. Mulai daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat persatuan, nikmat kekuasaan, pangkat dan jabatan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang terpenting ketika kita berbicara tentang nikmat ini adalah bagaimana sikap kita terhadap nikmat itu sendiri. Inilah kira-kira di antara pokok hal yang akan kita bicarakan. Dengan nikmat yang Allah berikan yang cukup banyak, yang tidak bisa kita hitung, yang Allah sendiri menyebutkan adalah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, sungguh kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Maka oleh karena itu ayat yang kita bacakan tadi yang terdapat di dalam surah An-Naml ayat 10, di sana ada pelajaran yang cukup berharga bagi kita, yang cukup penting untuk kita amalkan, untuk kita fahami, sehingga sikap kita dalam menghadapi nikmat itu jangan sampai salah dalam memahami dan menghadapi nikmat itu sendiri. Maka di awal pembicaraan kita, di awal mukadimah tadi kita sampaikan bahwa judul nasihat kita adalah nikmat adalah cobaan. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dan secara khusus ayat ini berbicara tentang bagaimana sikap Nabiullah Sulaiman alaihi salam dalam menghadapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja, ya, hamba Allah, seorang raja yang punya kekuasaan, kemudian punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan dalam tafsir, dalam sirah itu disebutkan bagaimana kemampuan beliau itu sampai-sampai bisa berkomunikasi dengan makhluk selain manusia, termasuk semut, ya, binatang. Pada saat itu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu melewati sebuah tempat, maka beliau mendengar bagaimana pembicaraan semut, sehingga beliau berhenti dalam perjalanannya. Singkatnya adalah semut itu memberitahukan kepada kawan-kawannya, hendaklah kalian itu minggir dari jalan ini karena Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu lewat. Sampai-sampai beliau itu tertawa, tersenyum, ya, tersenyum.
fatabassama dhahika. Ya, mendengar bagaimana, memahami bagaimana percakapan semut itu sendiri. Dan bahkan beliau bisa memerintahkan jin, ya, makhluk selain semut ini untuk melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Nah, di sini juga harus difahami bahwa kemampuan beliau untuk bisa berkomunikasi dengan jin ini bukan kemampuan beliau, tapi Allah telah menitipkan, Allah telah memberikan kekuasaan kepada beliau untuk bisa berkomunikasi dengan jin. Sehingga ini jangan salah paham. Karena ada sebagian masyarakat berdasarkan kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu berarti boleh berkomunikasi dengan jin. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini khusus mukjizat buat beliau. Jadi tidak diberikan kepada kita yang namanya manusia, tidak. Itu khusus untuk para nabi. Nah, di sini juga sekaligus kita sampaikan penegasannya bahwa kita tidak boleh berkomunikasi dengan jin. Karena Allah sendiri sudah berfirman di dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi ada sekelompok manusia mendatangi sekelompok jin, kemudian di ujung ayat Allah menyebutkan fazaduhum rahaqa. Maka manusia itu bertambah sesat. Nah, ini dalil bahwa tidak boleh berkomunikasi dengan jin dalam bentuk apapun, dalam model macam apapun. Ya, karena ini kita makhluk yang bernama manusia. Nah, silakan kita berkomunikasi dengan sesama manusia. Kenapa? Karena jin itu ada alam yang lain. Dia punya alam tersendiri. Nah, kita hiduplah sebagai manusia yang normal yang berkomunikasi hanya dengan sesama manusia. Berarti kalau ada orang berkomunikasi dengan jin, nah ini bukan manusia normal. Ini adalah kurang normal. Atau bahkan bisa dikatakan tidak normal. Karena sudah masuk ke alam jin. Nah, Allah tidak suruh kita seperti itu. Allah tidak perintahkan kita seperti itu. Dan bahkan bahwa ketahuilah, kalau jin-jin muslim itu tidak akan berkomunikasi dengan manusia. Jin-jin muslim itu adalah berada di masjid-masjid, di tempat majelis ta'lim. Mereka juga beribadah kepada Allah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dia juga tidak akan masuk ke tubuh manusia. Karena setiap jin yang sudah masuk ke tubuh manusia, maka posisinya itu, predikatnya itu sudah berubah. Bukan lagi jin baik. Dia adalah jin yang jahat. Jadi sekali lagi, kita hiduplah sebagai orang yang normal, manusia yang normal, berkomunikasi dengan manusia. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa kemampuan Nabiullah Sulaiman alaihissalam untuk bisa berkomunikasi dengan jin ini adalah karena mukjizat bagi beliau dan Allah telah memberikan kemampuan kepada beliau, bukan kemampuan beliau sendiri. Nah, di sini bagaimana dengan rahmat dan nikmat yang cukup banyak yang dinikmati oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, mulai dari kekuasaan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, tapi ternyata semua rahmat dan nikmat yang beliau nikmati tersebut keluar sebuah kalimat yang mulia. Qala hadza min fadli rabbi. Dia berkata, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Sekaligus memberikan pelajaran kepada kita. Apapun pangkat dan jabatan kita, apapun rahmat dan nikmat yang kita nikmati, maka ungkapan yang pantas kita ucapkan adalah hadza min fadli rabbi. Ketika kita diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat pertama yang kita ucapkan adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ketika diberikan kita nikmat yang lain selain kekuasaan, mungkin nikmat harta, maka harta yang kita miliki tersebut, maka kalimat pertama yang muncul pada lisan kita adalah hadza min fadli rabbi. Anda diberikan nikmat harta yang banyak, hadza min fadli rabbi. Apakah itu berbentuk alat transportasi, mungkin dapat, ya, bisa membelinya dengan berbagai macam merek dan model, maka kalimat yang terucap adalah hadza min fadli rabbi. Atau punya kebun yang luas dengan hasil yang melimpah, maka kalimat yang terucap adalah hadza min fadli rabbi. Apapun rahmat dan nikmat yang kita miliki, nikmat keluarga, alhamdulillah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka kalimat yang terucap adalah hadza min fadli rabbi.
diberikan nikmat sehat, hadza min fadli rabbi. Diberikan fisik yang kuat, hadza min fadli rabbi. Seorang pelajar yang sangat cerdas, maka kalimat yang terucap adalah hadza min fadli rabbi. Nah, ini luar biasa. Bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam ya memberikan sebuah contoh teladan pada kita. Ketika dapat rahmat dan nikmat, maka kalimat yang terucap adalah hadza min fadli rabbi. Para pendengar, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kalimat ini memberikan arti dan makna adalah sebagai bentuk pengakuan. Kalau tadi sebagai ungkapan seorang hamba kepada Rabb-nya, nah ini selanjutnya adalah kalimat tersebut adalah memberikan sebuah makna pengakuan. Karena tidak sedikit ketika ada hamba Allah yang dapatkan rahmat dan nikmat, terbersit dalam hatinya bahwa itu adalah sesuatu yang datang selain daripada Rabb. Nah, ini hati-hati. Maka di sini bagaimana ungkapan hadza min fadli rabbi adalah sebuah pengakuan dari seorang hamba kepada Rabb-nya bahwa nikmat yang dia dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat selanjutnya adalah setelah beliau menunjukkan sifat beliau, sikap beliau seorang hamba, kemudian mengakui rahmat dan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat selanjutnya adalah liyabluwani. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam menganggap bahwa liyabluwani. Apa itu liyabluwani? Rahmat dan nikmat yang kudapatkan, yang kunikmati, yang kumiliki tersebut adalah liyabluwani, untuk mencobaku, sebagai cobaan bagiku. Masya Allah. Maka di awal ketika kita sampaikan bahwa nikmat itu adalah sebagai cobaan. Sebagaimana ungkapan Nabiullah Sulaiman alaihissalam di sini, setelah beliau mengakuinya dan terbentuk sifat sebagai seorang hamba, maka kalimat selanjutnya adalah liyabluwani. Ini adalah rahmat dan nikmat yang kunikmati sebagai cobaan bagiku. Apa maksudnya? Agar dengan rahmat dan nikmat tersebut kita harus berhati-hati. Ya, selalu senantiasa memperhitungkan rugi dan laba. Karena tidak sedikit orang ketika dapat nikmat tidak mengakui itu dari Rabb-nya dan tidak menganggap itu sebagai cobaan, maka dia lupa memperhitungkan rugi dan labanya. Lupa memperhitungkan mafsadat dan manfaatnya. Bahkan dia lupa dengan berbagai macam kenikmatan yang sudah dia nikmati tersebut. Maka di sini bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam menganggapnya adalah sebagai cobaan. Cobaan yang bagaimana? Dua kalimat selanjutnya adalah di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ungkapan Nabi Sulaiman ini adalah bahwa cobaan yang dimaksudkan adalah memiliki dua peluang. Peluang yang pertama adalah ashkur. Peluang cobaan yang pertama di sini adalah apakah dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan berbuah kepada syukur, dan selanjutnya akfur, ataukah itu akan berbuah kepada kufur. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Hendaknya setelah kita menganggap rahmat itu dari Rabb kita, kemudian kita memiliki pemahaman itu sebagai cobaan, maka usahakan rahmat dan nikmat yang kita miliki itu harus memiliki peluang untuk bentuk rasa syukur kita kepada Rabb kita. Arti yang lebih luas lagi adalah bagaimana dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, bagaimana kita bisa memasang target kebaikan yang bisa kita lakukan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, seorang pemuda yang keluar dari rumahnya dengan membawa kampak, kemudian dia mencari kayu bakar, kemudian kayu bakar tersebut dibawa pulang, kemudian dijualnya, kemudian didapatkan keuntungan dari hasil penjualannya tersebut. Nah, sebagian dia sisihkan untuk keluarganya, sebagian dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagian diberikan kepada tempat-tempat kebaikan. Artinya apa? Nikmat yang dia dapatkan tersebut dia kelola menjadi nikmat dalam bentuk rasa syukur kepada Rabb-nya. Ini yang luar biasa. Maka
Ketika Anda mendapatkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepada Anda bagaimana saya mengelola nikmat tersebut. Maka di sini juga memberikan pemahaman kepada kita adalah bukan persoalan banyak atau sedikitnya rahmat dan nikmat yang kita miliki. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita mengelola rahmat dan nikmat tersebut. Contoh logika sehari-hari misalnya begini. Seseorang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah, mencari rezeki. Dia dapat hanya 100.000 dalam satu hari. Atau bahkan kurang dari itu. Katakanlah 50.000. Ternyata 50.000 tersebut dia bisa kelola dengan baik. 5.000 untuk jajan anaknya yang pertama. 5.000 untuk jajan anaknya yang kedua. 5.000 kalau dia punya istri mungkin untuk jajan kue istrinya. Ya, katakanlah begitu. Kemudian 5.000 untuk dia infakkan kepada tetangganya. Kemudian 5.000 untuk disimpannya. Nah ini luar biasa. Padahal nikmat cuma sedikit. Ya, sedikit dalam artian dibandingkan dengan orang lain yang mungkin ya pendapatannya melebihi dari itu. Mungkin ada orang yang mendapatkan setiap harinya 1 sampai 5 juta. Atau bahkan lebih dari itu. Tapi ternyata dengan rahmat dan nikmat yang cukup banyak yang dia dapatkan, ternyata tidak ada manfaat sedikit pun. Ada orang yang 1 menit bisa menghasilkan uang 2 miliar. Tapi 2 menit kemudian menghabiskan sampai lebih dari pendapatannya. Sampai dia berhutang. Nah ini berarti tidak berbuah syukur. Justru rahmat dan nikmat tersebut menjadi sebuah laknat, sebuah malapetaka bagi dia. Nah, jadi kita ulang kembali kalimat ini adalah bukan persoalan banyak atau sedikitnya rahmat dan nikmat yang kita miliki, tetapi adalah bagaimana kemampuan kita mengelola rahmat dan nikmat tersebut kepada nilai kebaikan. Nah ini penting. Nah apalagi ini sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan kepada kita, yang mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sangat mulia, yang sangat kita rindukan, yang sangat kita nanti-nantikan. Sebagaimana juga Rasulullah dan para sahabat, begitu masuknya Ramadan, maka beliau dan para sahabat berjihad, melakukan berbagai macam kebaikan di dalamnya. Maka bagaimana kita bisa memasang target agar di bulan Ramadan baca Quran kita tambah banyak, sedekah kita tambah banyak setiap hari yang sampai akhir Ramadan. Nah ini kita harus pasang target. Maka di sini kita perlu persiapan, bukan hanya kesehatan kita, ya, bukan hanya keilmuan kita, tapi juga harus kita persiapkan mal kita, harta kita. Nah dari sekarang sudah memasang targetnya. Sehingga saat masuknya bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang ajwadun nas, yang paling banyak berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna syukur yang diharapkan. Kemudian bagaimana juga selain harta yang kita miliki, misalnya ilmu, ya, ilmu yang kita miliki. Maka Masya Allah hari ini kita melihat bagaimana infaknya ilmu para ustadz-ustadz kita, para tengku, para kiai, para penceramah. Ya, apalagi hari ini dengan yang hadirnya kemajuan informasi dan teknologi dalam berbagai macam bentuk. Ya, Alhamdulillah ini luar biasa ini. Mudah-mudahan wakafnya ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh para ustadz, atau ilmu-ilmu umum, kiat-kiat, bagaimana melakukan sesuatu, kiat-kiat, bagaimana agar sebuah perbuatan itu menjadi yang terbaik kita lakukan. Nah ini luar biasa. Inilah ilmu yang berdampak kepada nikmat syukur. Ya, kenapa? Karena ilmu setelah didengar oleh masyarakat, oleh orang yang mendengar dan melihatnya, kemudian bisa bertambah baik. Ya, bertambah profesional dan maksimal dalam kegiatan sehari-harinya. Nah ini bagi mereka yang punya ilmu, silakan bagaimana memasang target. Ya, ada masyarakat yang belum bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kita punya target ya agar mereka itu bisa baca Quran. Atau ada masyarakat yang membutuhkan bagaimana untuk mengelola bisnis. Nah, ternyata kita ahli bisnis. Ya, bagaimana kita bisa terjun ke masyarakat, mengajarkan masyarakat bagaimana berbisnis yang baik. Dan segala ilmu-ilmu yang lain yang itu coba dipasang target agar bisa memberikan manfaat kepada orang luas. Agar bisa memberikan manfaat kepada banyak orang dan orang banyak. Nah, ini penting diperhatikan. Kenapa? Jangan sampai ketika saat ajal menjemput kita, kita adalah orang yang memiliki ilmu yang banyak, ternyata ilmu kita belum dirasakan dan tidak bisa dimanfaatkan baik selama kehidupan kita ataupun bahkan setelah kematian kita. Nah, ini sangat rugi dan sangat merugikan.
Maka oleh karena itu, ketika kita punya ilmu, maka bagaimana ilmu tersebut berubah menjadi syukur, maka tebarkan ilmu yang baik itu kepada saudara-saudara kita. Nah, selanjutnya juga termasuk bagaimana keluarga yang kita miliki, bagaimana menjadi keluarga yang berbuah syukur. Bagaimana maksud daripada keluarga berbuah syukur? Keluarga yang taat kepada Rabb-nya, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang saling menghormati, sebagaimana materi sebelumnya yang pernah kita sampaikan, keluarga yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keluarga yang berbuah kepada syukur. Dan di antara nikmat yang luar biasa juga yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita memiliki keluarga dan keluarga tersebut merupakan keluarga yang bersyukur kepada Rabb-nya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan nikmat umur yang kita miliki agar nikmat umur tersebut berbuah kepada syukur. Maka gunakanlah umur tersebut untuk belajar ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Gunakan umur tersebut untuk membantu saudara-saudara kita. Gunakan umur tersebut untuk meningkatkan skill dan keahlian kita. Gunakan umur kita itu setiap detik dan saatnya dan waktunya itu hanya untuk kebaikan. Jangan digunakan kepada nilai-nilai yang jahat, yang tidak baik. Jangan digunakan seperti itu. Dan juga bagaimana ketika kita memiliki pangkat dan jabatan, bagaimana pangkat dan jabatan tersebut berbuah menjadi syukur. Jadi jangan sampai ketika kita punya pangkat dan jabatan tersebut tidak memberikan manfaat kepada orang banyak dan banyak orang. Banyak sekali kita melihat para pejabat-pejabat itu ketika selesai dari jabatannya baru dia bercerita, seandainya dulu aku bisa membuat program ini udah terlambat. Jangan Anda lagi bercerita, itu udah terlambat. Silakan Anda berbuat dan bekerja saat masih punya pangkat dan jabatan. Anda punya pangkat dan jabatan dalam bidang pendidikan, maka tugas Anda adalah ciptakan pendidikan yang maju dan hebat. Anda punya pangkat dan jabatan bidang pertanian. Bagaimana dengan pangkat dan jabatan Anda bisa mendidik petani-petani yang hebat? Anda punya pangkat dan jabatan di bidang apa saja? Maka pastikan selama Anda memiliki pangkat dan jabatan tersebut bisa digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka subhanallah, ketika suatu saat kelak Anda tidak lagi punya pangkat dan jabatan, maka Masya Allah, orang masih mendatangimu, orang masih merindukan kehadiranmu. Kenapa? Karena memang saat Anda punya pangkat dan jabatan, Anda adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini target yang kita capai adalah bagaimana dengan rahmat dan nikmat tersebut menjadi orang yang bersyukur. Kemudian selanjutnya, akfur. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Jangan sampai dengan rahmat dan nikmat yang kita miliki itu akan berbuah kepada kufur. Ternyata ilmu tidak bermanfaat. Amal yang kita miliki juga bukan berbuah manfaat. Keluarga yang kita miliki juga ternyata memberikan mudarat. Kemudian umur juga dihamburkan sia-sia. Harta juga digunakan pada tempat yang tidak bermanfaat. Pangkat dan jabatan tidak memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita. Justru pangkat dan jabatan itu bertambah sombong, bertambah jahat, sehingga dia meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Rabb-nya. Maka para pendengar RRI Pro 1 untuk semua dimanapun berada, mudah-mudahan satu ayat yang kita kaji ini, penggalan ayat yang kita sampaikan ini, semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa ketika mendapatkan rahmat dari Allah, buatlah sebuah pengakuan dalam diri kita, itu adalah dari Rabb kita, hada min fadli Rabbi. Setelah itu, anggaplah rahmat dan nikmat itu sebagai cobaan. Dia berluani untuk mencoba kita. Mencoba bagaimana? Apakah nikmat tersebut berbuah syukur atau nikmat tersebut berbuah kepada kufur? Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.